Nah, dari berita sebelumnya memunculkan pembahasan yang bagi kami ini bisa kita jadikan pesan untuk para pemangku kebijakan kita bahwa alarm berbahaya terkait masalah-masalah fundamental di negara ini itu sudah di depan mata. Bayangkan warga negara yang berada di angka usia produktif pindah karena alasan-alasan problem fundamental negara, fasilitas, masalah kenyamanan, masalah kesehatan, masalah pendidikan. Luar biasa. Stop sudah dulu, stop sudah gimmick politiknya. Jangan gimmick politiknya yang terus diperlihatkan kepada masyarakat. Ada sudah pidato cawe-cawe lah, ada sudah pidato rasisme di Papua lah, ada sudah pidato bakso lah, tukang bakso apa dan lain sebagainya. Kemarin malah yang sangat mengherankan, ada anggota DPRD di Indonesia, kendati pun itu adalah rapat paripurna ya menurut berita, beliau asik main slot ya, meskipun setelah itu beliau mengklarifikasi bahwa beliau bukan bermain slot, memainkan Candy Crush. Cuman anehnya kok permainannya yang diklarifikasi, bukan kemudian melakukan permintaan maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Amana. Dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu postingan yang saya dapati dari Instagram. Postingan ini itu berisi tentang sebuah berita yang berjudul, jadi ada hampir 4.000 warga negara Indonesia di usia produktif pindah menjadi warga negara Singapura. Menariknya di mana? Ya tentu terdapat warga negara Indonesia di usia produktif mereka. Nah, postingan ini mengingatkan saya terkait dengan data kondisi penduduk di Indonesia. Kalau kita lihat berdasarkan data, setiap tahunnya laju pertumbuhan penduduk itu selalu meningkat. Nah, dari pandangan yang lain, mungkin penduduk atau sumber daya manusia adalah sebagai salah satu aset dari negara tertentu. Tetapi tentu asalkan penduduk tersebut dibarengi dengan kualitas sumber daya yang mumpuni pula. Nah, syukurnya di Indonesia, kalau kita lihat berdasarkan angka usia penduduk, Indonesia saat ini didominasi oleh angka usia produktif dibanding dengan angka usia lansia, atau dalam istilah Indonesia mendapatkan bonus demografi. Nah, selanjutnya sebentar kita akan bahas mengenai itu. Selanjutnya, kalau saya melihat dari beberapa komentar postingan ini, terdapat beberapa komentar yang kira-kira bisa menjadi gambaran umum kita apa alasan warga negara ini berpindah di negara Singapura. Beberapa di komentar di antara lain adalah, ya gimana di sini kudu punya orang dalam kalau mau dapat kerja. Yang kedua, di sana nggak seru, nggak ada anggota DPR yang main slot. Ya ini mungkin karena berita yang baru saja ramai kemarin, ada anggota DPR di Jakarta kedapatan sedang bermain slot kabarnya, tetapi beliau mengklarifikasi itu adalah game Candy Crush. Ya, terserah beliaulah. 3. Pada capek sama negaranya sendiri. Nah, negara ini yang dimaksud adalah tentu ya negara Indonesia. 4. Sungguh beruntung ya orang-orang ini. Nah, orang-orang yang dimaksud ini adalah 4.000 orang warga Indonesia yang pindah menjadi warga negara Singapura. Nah, yang kelima ini adalah komentar yang cukup menohok ini. Adalah kerja mati-matian, gaji tawar-tawaran. Ya, itu sedikit menggambarkan kita seperti apa kondisi dan iklim lapangan kerja di Indonesia. Semoga ya tidak seperti itulah. Tapi entah seperti apa faktanya. Nah, akhirnya dari postingan tersebut saya coba mencari informasi akurat melalui portal media-media yang saya anggap
kredibel dalam memberitakan sesuatu. Saya searching, akhirnya ketemu. Nah, di salah satu portal berita yang menurut saya kredibel dalam memberitakan sesuatu, berdasarkan berita tersebut, terdapat informasi yang dikabarkan oleh Dirjen Imigrasi Indonesia, Silmi Karim. Beliau mengatakan bahwa sebanyak 1.000 warga negara Indonesia yang bertalenta pindah menjadi warga negara Singapura di setiap tahunnya. Nah, kalau dihitung per hari ini itu kurang lebih 4.000. Mungkin yang disampaikan Bapak Dirjen ini dimulai dari tahun 2019 sampai akhirnya saat ini dikalkulasi menjadi 4.000. Lanjut lagi, beliau menyebutkan bahwa warga negara itu yang berpindah berusia 25 sampai dengan 35 tahun. Ya, berarti betul ya, di sini ada penegasan bahwa 4.000 warga tadi yang dikabarkan melalui postingan Instagram adalah orang-orang yang berusia di angka produktif. Tidak hanya terdiri dari mahasiswa, tetapi orang-orang ini memiliki keahlian khusus atau talenta-talenta yang baik. Oke, sampai di sini akhirnya saya coba melanjutkan lagi beritanya karena menurut saya cukup menarik ya. Orang-orang bertalenta di Indonesia, orang-orang yang punya keahlian khusus mau pindah ke negara lain dengan alasan kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, terdapat informasi juga yang bersumber dari BBC News Indonesia. Beliau melakukan wawancara bersama Septian Hartono. Nah, Septian Hartono ini adalah orang yang berasal dari Indonesia, kemudian berpindah menjadi warga negara Singapura. Beliau setidaknya melalui informasi ini mengatakan alasannya adalah di Singapura, keluarga kami bisa tinggal di rumah susun publik, kemana-mana menggunakan transportasi publik, sekolah anak di sekolah negeri, saya bekerja di rumah sakit umum. Jadi lebih ke saya melihat bahwa hidup yang baik itu justru hidup yang bisa menikmati fasilitas-fasilitas publik ini, kata Septian. Apakah memang Septian ini kurang menikmati fasilitas publik di Indonesia, atau memang negara Indonesia sedikit fasilitas publiknya? Nah, selanjutnya dalam kutipan yang lain terdapat warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai akademisi di Nanyang Technological University, Singapura. Bapak Profesor Zulfikar Amar mengatakan, belum lagi kita bicara tentang kondisi kota yang jauh lebih baik dari kota-kota manapun di Indonesia ya. Polusinya itu sangat rendah ya. Kemudian transportasi publiknya yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Jadi nyamanlah. Oke, yang beliau maksud ini di Singapura kotanya itu lebih jauh lebih dari kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, di lain sisi juga ini dibenarkan oleh Bapak Duta Besar Indonesia Suryo Protomo. Nah, beliau mengatakan bahwa kita tahu bahwa ternyata memang terjadi brain drain. Nah, pertanyaannya adalah kita menyalahkan siapa? Menyalahkan orang yang dianggap tidak punya nasionalisme. Karena orang bukan cuman sekedar butuh uang, tapi dia butuh aktualisasi diri sebagai manusia, dan itu kalau dia punya pekerjaan. Untuk mencegah itu, imbuhnya Indonesia perlu menawarkan kehidupan yang lebih menyenangkan, lebih nyaman, lebih menantang, serta lebih banyak ruang untuk maju. Oke. Nah, berdasarkan informasi yang dapat kita ketahui dari berita ini, sebenarnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa masalah yang terjadi di Indonesia bukan hanya iklim dan kondisi ketenaga kerjaan kita, tetapi sudah berhubungan dengan kesenjangan sosial, jaminan kehidupan, pendidikan, dan mungkin masih banyak alasan-alasan tertentu dari orang-orang yang berpindah tadi.
Tetapi setidaknya berdasarkan informasi dari berita ini, kita dapat menarik kesimpulan hal-hal fundamental di Indonesia itu masih banyak yang bermasalah. Nah, kalau tadi Pak Duta Besar Negara Indonesia di Singapura mengatakan ini adalah fenomena brain drain, istilah fenomena brain drain ini bisa kita definisikan sebagai salah satu aktivitas imigrasi internasional, di mana orang-orang melakukan perpindahan kewarganegaraan dari negara asalnya ke negara yang ia anggap lebih maju. Dan negara yang ia anggap lebih maju ini bisa memfasilitasi kualifikasi skill pekerjaan yang ia miliki. Nah, biasanya orang-orang ahli ini yang melakukan perpindahan kewarganegaraan. Bisa kita sebut orang-orang ahli ini diantaranya adalah insinyur, ilmuwan, ekonom, dan masih banyak status-status ahli lainnya. Nah, kalau saja fenomena ini akan terus berlangsung secara intens, bukan tidak mungkin kita akan kehilangan tenaga-tenaga ahli kita. Kita akan kehilangan para insinyur kita, ilmuwan kita, tokoh-tokoh ekonom kita. Karena di negara sendiri tidak menjamin jaminan keamanan hidup, jaminan kesehatan, jaminan kenyamanan, tidak banyak fasilitas publik, pendidikan tidak memadai, banyak problem dan lain sebagainya. Nah, dari berita sebelumnya memunculkan pembahasan yang bagi kami ini bisa kita jadikan pesan untuk para pemangku kebijakan kita bahwa alarm berbahaya terkait masalah-masalah fundamental di negara ini itu sudah di depan mata. Bayangkan warga negara yang berada di angka usia produktif pindah karena alasan-alasan problem fundamental negara. Fasilitas, masalah kenyamanan, masalah kesehatan, masalah pendidikan. Luar biasa. Oke, anggaplah kita kesampingkan personal masing-masing orang yang memilih untuk pindah negara tersebut. Tetapi kalau kita mau mengkaji alasan-alasan mereka, sepertinya alasan mereka itu berbanding lurus dengan data yang tersaji di hari ini. Misalnya, jumlah penduduk saja hampir tiap tahun meningkat. Angka penduduk miskin belum stabil datanya. Masih naik turun, masih fluktuatif, belum menunjukkan tren penurunan jumlah penduduk miskin. Kesejahteraan sosial, belum lagi pendidikan. Baru-baru saja kita diramaikan dengan pro kontra sistem zonasi, di mana kendati karena sistem ini orang tua memalsukan data anaknya untuk bisa memasukkan anaknya di sekolah favorit. Luar biasa. Pendidikan yang seharusnya menjadi sumber tidak terjadi pemalsuan, yang seharusnya menjadi sumber tidak terjadi kejahatan di Indonesia itu terjadi. Tanpa mengesampingkan jasa para pahlawan dan para founding father kita, tanpa mengesampingkan rasa cinta kita terhadap negara, rasa nasionalisme kita kepada Indonesia, menurut saya, ketika kita dihadapkan dengan hal semacam tadi, sangat masuk akal untuk akhirnya kita memilih pindah negara. Karena ini tidak berkaitan dengan rasa nasionalisme ataupun kecintaan kita terhadap negara. Ini sudah berkaitan dengan kebutuhan hidup, kebutuhan perut, jaminan sosial, kenyamanan, pendidikan. Semua itu adalah hal-hal yang menurut saya fundamental. Sekaligus sebenarnya yang ingin kita titik beratkan melalui video ini adalah pesan kami untuk kepada seluruh para pemangku kebijakan. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri, Bapak Ketua, Bapak Ibu Ketua-Ketua Umum Partai Politik di Indonesia, dan Pak Ngabalin, minta tolong ini untuk betul-betul serius untuk tidak mengesampingkan problem-problem semacam tadi.
Stop sudah dulu, stop sudah gimmick politiknya. Jangan gimmick politiknya yang terus diperlihatkan kepada masyarakat. Ada sudah pidato cawe-cawe lah, ada sudah pidato rasisme di Papua lah, ada sudah pidato bakso lah, tukang bakso apa dan lain sebagainya. Kemarin malah yang sangat mengherankan, ada anggota DPRD di Indonesia, kendati pun itu adalah rapat paripurna, ya menurut berita, beliau asik main slot. Ya meskipun setelah itu beliau mengklarifikasi bahwa beliau bukan bermain slot, memainkan Candy Crush. Cuman anehnya, kok permainannya yang diklarifikasi, bukan kemudian melakukan permintaan maaf. Ibu, ya, meskipun ibu di situ bermain Uno, bermain kartu, main futsal, bermain Tetris, bermain apalah dadu dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan judi, tetap salah. Karena itu adalah rapat paripurna. Rapat yang sangat krusial keputusannya untuk rakyatnya ibu. Nah, kembali lagi bahwa ya semoga mendekati kontestasi politik ini adalah yang kita kedepankan bukan gimmick-gimmick politik. Karena menurut saya, Bapak Ibu ketika bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, rasa amanah, jujur, adil, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Bapak Ibu yakini, meskipun Bapak Ibu mau duduk di bangku pemerintahan berapa kali, saya yakin rakyat akan memilih Bapak Ibu sekalian.